seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah lagi kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ardianto, NIM D200230155, kelas D dari Prodi Teknik Mesin angkatan 23. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang sedang menggerogoti bangsa kita, yaitu korupsi, serta bagaimana peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Korupsi bukan hanya sekedar penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi korupsi juga menjadi penyakit sosial untuk menghancurkan masa depan bangsa. Akibat dari korupsi sendiri cukup banyak, salah satunya adalah menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebelum itu, ini adalah contoh dari korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Ini dan ini. Untuk yang pertama itu kasus korupsi PT Timah. Modus utama kasus ini adalah praktik penambangan timah ilegal yang terjadi di dalam kawasan PT Timah. Namun difasilitasi dan diatur oleh pihak-pihak swasta dengan melibatkan oknum di PT Timah. Timah hasil penambangan ilegal ini kemudian dijual kembali ke PT Timah seolah-olah sah, sehingga merugikan negara, baik secara finansial maupun lingkungan. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 300 triliun. Untuk kasus yang kedua sendiri itu adalah kasus korupsi Pertamina. Kasus ini mengungkap dugaan korupsi dalam impor minyak dan bahan bakar minyak di Pertamina periode 2018 sampai periode 2023 dengan modus seperti penurunan produksi lokal, impor berlebihan, dan markup harga. Kerugian negara akibat dari korupsi di Rut Pertamina bukan 193 triliun, tetapi 980 triliun. Dampaknya mencakup kerugian anggaran, rusaknya citra Pertamina, dan hilangnya kepercayaan publik. Itu tadi adalah contoh-contoh dari korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi di Indonesia sendiri itu kurang dipertegas. Hukum di Indonesia itu semakin ke atas semakin tumpul, serta semakin ke bawah itu semakin tajam. Mengapa mahasiswa penting dalam memberantas korupsi? Karena mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan, yaitu orang-orang yang punya potensi membawa perubahan besar di masyarakat. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam upaya penanganan korupsi. Sebagai agen perubahan, pendidik masyarakat, pengawas sosial, dan teladan integritas. Melalui edukasi, aksi sosial, penelitian, dan kerjasama dengan lembaga anti korupsi, mahasiswa dapat mendorong terciptanya budaya anti korupsi di masyarakat dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang korupsi yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya begitu. Semoga korupsi di Indonesia cepat selesai. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.